ada dari sisi hukum yang harus kita dengarkan. Dari sisi revolusi akhlak, Pak Profesor Suteki, kami persilahkan dari sisi hukum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Babe Haikal, jadi Prof, kalau saya melihat persoalan revolusi akhlak itu memang sejalan dengan apa yang negara hukum kita itu hendak diwujudkan. Jadi negara hukum atau bisa disebut sebagai rule of law yang telah sedang dan hendak dikembangkan di Indonesia itu harus menjadi negara hukum yang bermoral, yang bermuara pada negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Saya sitir ini dari pendapat Profesor Sachipto Raharjo bahwa dalam hal ini untuk bisa menjadi negara hukum yang bermoral itu tidak lain harus dicapai oleh atau harus didukung dengan pejabat negara dan rakyat yang bermoral atau berakhlak. Nah, persoalannya adalah ketika kita menemui moralitas para penyelenggara dan rakyatnya itu sedang berkubang dalam kerusakan. Nah, apa penanda kerusakan moral itu? Penandanya adalah maraknya kejahatan, baik yang dilakukan oleh para penyelenggara negara maupun oleh rakyatnya. Contohnya adalah korupsi yang merajalela, kemudian penindasan oleh penguasa, abainya rakyat, separatisme, terorisme, diskriminasi penegakan hukum, dan juga kerusakan moralitas warga, pembungkaman hak sipil, dan lain-lain yang itu seringkali dipertontonkan di hadapan kita. Nah, kejahatan ini dipastikan akan menjauhkan tujuan negara untuk membahagiakan rakyatnya. Di titik inilah harus ada kreatif minority yang terus berjuang melakukan revolusi moral atau akhlak di segala lini kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dan juga mondial. Nah, Babe Haikal ya sebagai negara bangsa yang religius atau sering kita katakan sebagai religious nation state, maka revolusi akhlak mesti dibingkai dalam kerangka ketuhanan yang Maha Esa. Tadi saya sepakat dengan Habib Rizik Syihab. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai dasar moral bangsa. Moral bangsa inilah yang kemudian menjadi dasar kita melakukan perombakan di bidang hukum yang diharapkan mampu membahagiakan rakyatnya, atau dalam hal ini tadi sudah disinggung soal social justice welfare. Bukan negara hukum atau juga bukan menggunakan hukum menjadi alat gebuk penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Demikian Bapak Haikal yang bisa saya sampaikan. Berikutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Profesor jahil ya kadang-kadang ya. Oh ya.